Selain merupakan gula alami, ada kandungan lain pada madu yang menjadikannya punya nilai lebih dan dicari sebagian orang. Semisal polen dan propolis. Si lebah kan ngambil dari mulutnya, kemudian dia ngambil polen kan. Polen itu sumber protein. Itu ada propolis. Propolis itu kan dari getah tanaman. Nah, getah tanaman itu adalah daya tahan tubuh tanaman. Jadi begitu tanaman terluka, dia ngeluarin getah kan. Itu diambil sama si lebah. Nah, otomatis kan mau tidak mau dia akan tercampur kan. Manfaat lain yang bisa dirasa dari madu tergantung pula dari jenis tanaman yang dihisap lebah. Meski begitu, Dokter Gizi merekomendasikan agar tidak terlalu berlebihan mengonsumsi madu pada setiap harinya. Kita ikut rekomendasi dari American Heart Association aja. Untuk perempuan tuh di bawah dari 6 sendok teh, sedangkan laki-laki di bawah 9 sendok teh. Terungkapnya kasus pembuatan madu palsu telah membuka mata kita bahwa madu palsu nyata ada. Selain merugikan konsumen madu, para penjahat ini juga merugikan produsen madu asli. Jelas bahwa mereka tidak merasakan susahnya berbudidaya lebah, tapi bisa memanen dengan hasil yang menggiurkan kan. Itu akan mengancam petani lebah yang betul-betul yang membudidayakan secara benar, memanen secara baik. Sebab penjahat semacam ini jelas tak punya komitmen kesehatan pada masyarakat. Produksinya kurang lebih sudah hampir 1 tahun. Nah, kalau dari kacamata Bapak sebagai seorang peternak lebah, menanggapi munculnya madu palsu itu bagaimana, Pak? Madu asli, madu yang dihasilkan oleh peternak atau pemburu madu di hutan, ini jumlahnya sangat kurang. Sedangkan kebutuhan masyarakat yang butuh madu luar biasa. Sehingga ini dianggap peluang bagi pemalsu yang notabene pasti dia tidak punya komitmen yang kuat. Memalsukan madu masuk dalam kategori honey fraud, alias praktek kecurangan. Ada 2 praktek kecurangan yang bisa terjadi dalam bisnis madu, yakni pemalsuan dan penyembunyian asal-usul madu. Sedikitnya ada 3 jenis pemalsuan madu. Pertama, benar-benar palsu. Kedua, mencampur madu asli dengan gula. Dan yang ketiga, menstimulasi dengan memberi makan gula terus-menerus pada lebah, lalu hasilnya dipanen. Nah, ini yang mungkin paling sulit untuk menganalisanya. Sehingga madunya betul-betul madu asli dari lebah, tapi sebetulnya palsu karena berasal dari gula yang kita berikan. Peredaran madu palsu jelas merugikan masyarakat. Kini para pembuat madu palsu ini mesti mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Polisi menjerat ketiganya dengan Undang-Undang Pangan dan Kesehatan. Dengan ancaman pidana 5 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Agar tidak jadi korban pembuat madu palsu, masyarakat mesti teredukasi. Kalau Daning, lebih memilih untuk membeli madu pada tempat yang ia percaya. Saya di Sumatera kan tahu ini madu yang bagus karena itu olahan teman kita sendiri. Ada orang bule yang melatih di Riau, kan banyak madu di madu hutan itu dikelola, dia ada mesinnya dilatih. Jadi saya makan madu yang produksi dia. Waktu begitu pindah sini tahun 98, sementara saya belum dapat madu ya saya nggak makan madu. Beberapa waktu lalu tim Target membeli madu yang dijual bebas di pasaran. Meski mendapat izin edar BPOM, nyatanya saat kami cek pada Laboratorium Teknik Kimia Universitas Indonesia, hasilnya salah satu produk tersebut bukan madu asli. Untuk ngetes madu ini bisa keluar outputnya madu murni atau tidak, biasanya membutuhkan waktu berapa lama, Mas? Paling 2 menit sampai 3 menit. Banyak informasi terkait cara membedakan madu asli dan madu palsu
Namun sebenarnya membuktikan kepalsuan madu cukup sulit. Nah, salah satu langkah yang paling akurat adalah dengan menguji kandungan madu di laboratorium. 3-4 tahun yang lalu kita meneliti, jadi kita kumpulkan madu-madu asli dari dari teman-teman kita ya di asosiasi. Kemudian kita juga buat yang palsu. Kemudian kita dibuat dulu database-nya di situ. Kemudian di situ di software-nya itu kita bisa memetakan titik-titik ini itu di daerah yang asli, titik ini palsu. Meski mengetahui keaslian madu memang tak mudah, tetapi beberapa tips berikut bisa Anda praktekkan untuk mengetahui keaslian sebuah produk madu. Menurut saya sih setelah membeli yang terpercaya, dicoba gitu ya. Sehingga nanti begitu ada satu keanehan dari sisi rasa madu itu, dia bisa screening di awal begitu. Kritis dan peka pada produk madu yang akan dikonsumsi, jangan terperangah pada harga murah, dan pastikan Anda membeli madu di tempat yang terpercaya. Lakukan hal ini agar Anda tidak terjebak untuk membeli dan mengonsumsi produk madu palsu.